Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nuryani di sini. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester ganjil. Judulnya tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kalian sudah siap untuk belajar ya? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan tujuan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, agar kalian dapat membedakan macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, agar kalian dapat menjelaskan contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Dan yang terakhir, agar kalian dapat menjelaskan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Sudah siap untuk belajar? Kita mulai ya. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan tumbuhan angiospermae dan perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae itu terdiri dari perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalian bisa membedakan tidak antara perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan? Oke, kita bahas ya pengertiannya. Kalau perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alamiah, tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Nah, kalian perhatikan, di sini ada nama tumbuhan dan jenis perkembangbiakan aseksualnya. Yang pertama, ini ada bawang merah. Tanaman bawang merah ini berkembang biak secara aseksual dengan umbi lapis. Untuk kentang, berkembang biak dengan umbi batang. Suku jajahan ya atau Zingiberaceae itu berkembang biaknya dengan rizoma. Untuk tumbuhan pisang, dia berkembang biak dengan tunas. Sedangkan untuk cucur bebek, dia berkembang biak dengan tunas adventif. Apa sih yang dimaksud dengan umbi lapis, umbi batang, rizoma, tunas, dan tunas adventif? Apa bedanya? Kita akan bahas yang berikutnya ya. Nah, di sini akan dibahas tentang tunas. Biasanya, tunas muncul pada tumbuhan yang lebih dewasa atau lebih tua. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Berikutnya adalah spora. Spora itu terdapat pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan jamur. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang umbi lapis. Apa sih umbi lapis itu? Umbi lapis adalah batang dan umbi yang berlapis-lapis. Iya, batang yang tumbuh di dalam tanah, menggelembung, kemudian berair. Dia memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Nah,
Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu bawang merah. Selain itu, ada bawang bombay, itu ada bawang putih, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar di dalam tanah karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pangkal batang tersebut akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, menggelembung bagian ujungnya, dan berisi cadangan makanan. Umumnya berupa jat tepung. Ujungnya yang menggelembung itu menjadi umbi. Nah, umbi batang pada permukaannya itu tumbuh sisik dan kuncup, membentuk mata tunas. Nah, contohnya yaitu pada kentang dan ubi jalar. Berikutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Ya, dia tumbuhnya secara horizontal. Kemudian juga bercabang-cabang. Memiliki ruas-ruas atau buku-buku juga. Ya, itu rizoma. Contohnya pada tumbuhan Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Ada jahe, ada kencur, ada kunyit. Itu termasuk tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Berikutnya adalah geragih. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Jadi agak berbeda dengan rizoma tadi. Kalau rizoma itu adalah tumbuhnya di dalam tanah. Sedangkan kalau geragih itu batangnya tumbuhnya mendatar di permukaan tanah. Nah, tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Contohnya pada rumput teki. Berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain di ujung batang atau ketiak daun. Bisa tumbuh dari akar, bisa dari daunnya. Tunas dari akar itu contohnya pada sukun dan cemara. Sedangkan tunas yang tumbuhnya di daun itu contohnya pada cocor bebek. Nah, di gambar di sini adalah contoh tunas yang tumbuhnya di daun, yaitu cocor bebek. Baiklah anak-anak, kita akan membahas kembali mengenai macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada beberapa macam, yaitu mencangkok, okulasi, menyambung atau kopulasi, stek, dan merunduk. Jadi ada 5 ya, yang akan kita bahas di sini. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu mencangkok. Apa sih yang dimaksud dengan mencangkok? Mencangkok itu adalah mengupas kulit kayu ya sampai ke bagian batangnya, kemudian ditutup dengan tanah sehingga tumbuh
akar, gitu. Itu mencangkok. Secara umum definisinya seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah mencangkok? Yang pertama, kita pilih dulu tanaman yang memiliki cabang. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kita tentukan cabang yang akan dicangkok. Kemudian, kita tentukan titik keratan bawah 10-15 cm dari pangkal cabang. Kemudian kita tentukan titik keratan atasnya 15 cm dari titik keratan bawah. Setelah itu, kupas kulit kayu antara titik keratan atas dan titik keratan bawahnya, seperti ini, sampai ke bagian kayunya. Diusahakan kambiumnya bersih. Ini, ya, kambiumnya bersih, jadi tidak ada bagian yang licin lagi, gitu. Berikutnya, baru ditempelkan tanah, ya. Setelah itu baru bisa dibungkus. Bisa menggunakan sabut kelapa atau plastik yang dilubangi, kemudian diikat dengan tali secukupnya dan didiamkan beberapa lama sampai dengan tumbuh akar, gitu. Baru kemudian bisa dipindahkan, gitu. Demikian untuk mencangkok. Nah, tujuan mencangkok ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat sama seperti induknya, gitu. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Ini, okulasi atau menempel dan kopulasi atau menyambung itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat yang lebih baik, gitu, ya, memiliki sifat yang lebih baik. Nah, ini caranya. Di sini ada tanaman A dan tanaman B. Tanaman A ini yang misalnya memiliki sifat buah manis. Tanaman B ini yang memiliki perakaran kuat. Kita ingin mendapatkan tanaman yang akarnya kuat dan buahnya manis. Maka kita ambil mata tunas dari tanaman A yang berbuah manis, ya. Kemudian kita sayat dengan huruf T di sini, sayatan huruf T sehingga seperti ini. Kulit batangnya dari tanaman yang B. Jika sudah, mata tunas dari tanaman A tadi ditempelkan ke tanaman yang sudah digores tadi pada tanaman B. Seperti ini. Supaya bisa menyatu, ya, penempelannya, maka harus diikat menggunakan tali secukupnya. Gitu. Kemudian ditunggu sampai dengan tunasnya tumbuh. Gitu, ya. Ini cara okulasi atau menempel. Sedangkan untuk kopulasi atau menyambung, ya, ini dengan cara disambungkan, gitu. Dipotong bagian yang akan disambungkan seperti ini. Nah, ada beberapa cara menyambung atau kopulasi. Ada yang dipotong miring 45 derajat atau dibentuk huruf V, itu, ya. Kalau dipotong miring bisa seperti dipotong miring, masukkan ke dalamnya, kemudian diikat, itu. Nah, kalau yang keempat adalah stek. Stek ini macam-macam,
Ada stek batang, ada stek daun gitu. Stek itu memotong, kalau ini stek batang ya contohnya, yaitu memotong bagian batangnya kemudian ditancapkan ke dalam tanah sampai dia tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman singkong gitu. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk ini biasanya dilakukan pada tanaman yang batangnya lentur, sehingga bisa dilenturkan ke tanah dan ditimbun bagian sampai dengan nanti tumbuh akar, baru kemudian bisa dipotong bagian ini sehingga dia akan menjadi tumbuhan baru. Itu merunduk. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya. Kita lanjutkan ya anak-anak mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Di sini yang akan kita bahas adalah ya, alat perkembangbiakannya berupa apa? Ya, bunga. Nah, bunga ini memiliki bagian-bagian bunga. Kamu perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar bagian-bagian bunga lengkap. Nah, kamu perhatikan ya. Bagian-bagian bunga ini yang pertama adalah mahkota. Ini biasanya mahkota ini berwarna-warni gitu. Karena berfungsi untuk menarik perhatian daripada serangga. Ini mahkota. Yang kedua adalah kelopak. Ini warnanya umumnya warna hijau. Nah, kelopak ini dan mahkota itu termasuk perhiasan bunga. Ya. Nah, kelopak ini berfungsi melindungi bunga pada saat masih kuncup. Nah, selanjutnya adalah ini. Putik. Nah, putik ini termasuk alat kelamin betina pada bunga. Nah, putik ini terdiri dari 3 bagian. Kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di mana di dalam bakal buah ini ada bakal biji. Nah, itu dia. Berikutnya adalah benang sari. Nah, benang sari ini termasuk alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Ya, kepala sari dan tangkai sari. Yang ini yang disebut dengan benang sari. Jadi benang sari ini secara umumnya segini. Nah, bagiannya ini kepala sari dan yang ini adalah tangkai sari. Udah Ibu perbaiki ya. Sini tangkai sari. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga ini adalah tempat melekatnya bagian-bagian bunga yang tadi disebutkan. Tuh. Penopang ya, dasar itu. Kemudian yang ini adalah tangkai bunga. Nah, demikian tadi bagian-bagian bunga. Jadi ada perhiasan bunga yang terdiri dari mahkota dan kelopak dan alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari putik dan benang sari. Begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai polinasi atau penyerbukan. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian penyerbukan? Adakah yang udah tahu ya di sini? Oh, betul. Penyerbukan atau polinasi yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pintar. Nah, kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik.
Di sini ada gambar penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Jadi, berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke pala putik, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Bagaimana definisinya masing-masing? Kalian bisa lihat pada gambarnya. Ini penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nih, harusnya gini ya, serbuk sari ke kepala putik, gitu ya. Jadi, tanda panahnya ini ada kesalahan ya, harusnya ini ke sini. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, di mana asal serbuk sarinya dari bunga itu sendiri. Itu yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Oke, yang berikutnya adalah penyerbukan tetangga. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, ini ya, serbuk sari ini ke kepala putik, ini berasal dari serbuk sari bunga lain, tapi masih satu pohon. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain, tapi masih satu pohon. Penyerbukan silang dilihat dari gambarnya, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dari bunga lain yang sejenis tapi berbeda pohon. Gitu. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dari bunga lain yang sejenis tapi berbeda pohon. Sedangkan penyerbukan bastar yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya, tumbuhan bunga lain yang berbeda varietas. Gitu. Sejenis tapi berbeda varietas. Demikian ya anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan melihat gambar. Nah, ini adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi perantaranya adalah angin. Entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Serangganya di sini digambarkan lebah. Bisa juga kupu-kupu gitu ya, bisa lebah, bisa kupu-kupu. Kemudian yang berikutnya adalah ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ini dia. Kemudian chiropterogami, penyerbukan yang dibantu oleh perantaranya berupa kelelawar. Itu. Bagaimana dengan antropogami? Nah, antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Itu yang dimaksud dengan macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Sudah jelas ya? Berikutnya kita bahas tentang fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina sehingga dihasilkan zigot. Nah, pada tumbuhan biji mengalami pembuahan ganda. Apa yang dimaksud dengan pembuahan ganda? Pembuahan ganda yaitu pembuahan yang terjadi sebanyak 2 kali.
di mana inti sel sperma 1 membuahi inti sel telur sehingga menghasilkan zigot, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga menghasilkan endosperm. Nah, berikut adalah proses pembuahan gandanya. Ini polen, serbuk sari, yang di dalamnya ada inti generatif dan inti vegetatifnya, gitu. Ini membentuk buluh serbuk sari. Inti vegetatifnya membentuk inti buluh serbuk sari. Nah, inti buluh serbuk sarinya ini akan terbentuk sampai sini, nanti menuju ke ini, mikrofil. Ya, bagian namanya mikrofil. Nah, inti yang lain yaitu inti sel generatif. Ini akan berjalan menuju ke sini, mengikuti saluran yang dibuat oleh inti sel vegetatif. Gitu. Tadi kita udah bahas ya di sini, ini kepala putik, dari sini sampai sini tangkai putik. Yang berikutnya di sini adalah bakal buah, di mana di dalam bakal buah ini ada bakal biji, gitu. Ya. Di dalam bakal biji ini ada yang namanya inti kandung lembaga sekunder dan sel telur. Dan di ujung sini ada 3 inti sel antipoda. Tuh. Nah, yang tadi kalau sudah bulu serbuk sarinya sampai ke mikrofil di sini, maka inti sperma satunya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder ini. Nanti hasilnya adalah endosperma. Nah, yang satu lagi ini akan membuahi yang ini, inti sel telur. Nanti hasilnya adalah zigot. Berarti ini inti sperma 1 membuahi ini sel telur, menghasilkan zigot, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, menghasilkan endosperma. Nah, ini yang merupakan proses pembuahan ganda. Berikutnya adalah penyebaran biji. Terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan bijinya. Beberapa cara penyebaran biji dengan masing-masing perantaranya adalah: yang pertama, anemokori. Anemokori itu adalah penyebaran biji dengan perantara air. Hidrokori, hidro air, berarti perantaranya berupa air. Zookori itu adalah penyebaran biji yang dibantu oleh perantara hewan. Nah, tergantung hewannya. Kalau serangga, maka namanya adalah entomokori. Jika yang membantunya berupa kelelawar, maka namanya adalah chiropterokori. Sedangkan jika perantaranya berupa burung, maka namanya adalah ornitokori. Dan terakhir, jika mamalia, yang membantunya adalah mamokori. Sedangkan kalau manusia yang menjadi perantaranya, maka penyebaran bijinya itu disebut dengan antropokori. Kita lanjutkan ya anak-anak, mengenai reproduksi seksual pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae tadi adalah tumbuhan biji terbuka. Ya. Jadi Gymnospermae mempunyai alat reproduksi seksual atau secara generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Nah, terdapat 2 macam strobilus pada tumbuhan Gymnospermae, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Dalam satu pohon terdapat 2 jenis strobilus, namun ada juga yang berbeda pohon. Nah, baiklah anak-anak, kita akan membahas mengenai bagan pergiliran keturunan tumbuhan paku ya. Yuk kita mulai. Spora tumbuhan paku ini jika jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini bersifat gametofit, artinya dapat membentuk gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina.
dia akan membentuk archegonium, yaitu gamet betina, dan antheridium, yaitu gamet jantan. Archegonium akan menghasilkan sel telur, dan antheridium akan menghasilkan sel spermatozoid. Sel telur dan sel spermatozoid akan melebur sehingga membentuk zigot yang bersifat 2N atau diploid. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku di sini bersifat sporofit, artinya dapat membentuk spora. Tumbuhan paku ini akan membentuk sporangium. Ya, sporangium ini masih bersifat diploid. Kemudian dia akan mengalami meiosis sehingga membentuk spora yang bersifat haploid. Begitu seterusnya, ya. Nah, jadi di sini ada gametofit, ada sporofit. Yang di sini secara generatif, yang ini secara vegetatif. Jadi tumbuhan paku ini dapat mengalami pergiliran keturunan secara generatif dan secara vegetatif. Berikutnya adalah bagian pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Oke, kita mulai ya. Spora tumbuhan lumut ini akan tumbuh menjadi protonema, ya, atau lumut muda yang bersifat haploid. Kemudian protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa, di mana tumbuhan lumut dewasa ini bersifat gametofit, artinya dapat membentuk gamet, yaitu gamet betina yang berupa archegonium dan gamet jantan yang berupa sel spermatozoid. Archegonium menghasilkan sel telur dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Sel telur dan sel spermatozoid ini akan melebur membentuk zigot atau menghasilkan zigot yang bersifat 2N. Zigot ini akan tumbuh menjadi sporogonium yang masih bersifat diploid, kemudian akan tumbuh menjadi sporangium. Nah, sporangium ini nanti akan membentuk spora. Demikian seterusnya. Nah, ini adalah pembahasan kita yang berikutnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Nah, kita bahas mengenai peranan tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma ya. Untuk apa saja sih tumbuhan tersebut? Yang pertama, peranan tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma yaitu sebagai tanaman hias. Contohnya adalah pada pakis haji. Kemudian bisa juga dijadikan sumber makanan, misalnya melinjo. Kita sering makan ya sayur asem, di dalamnya itu ada melinjonya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penghasil minyak cat atau terpentin, misalnya pada tumbuhan pinus dan tusam. Berikutnya bisa digunakan sebagai bahan baku damar, contohnya pada tumbuhan damar. Kemudian bahan baku industri kertas dan korek api, misalnya kayu pinus dan kayu tumbuhan melinjo. Ada juga yang digunakan sebagai bahan untuk obat dan kosmetik, yaitu contohnya pada ginkgo biloba. Yang berikutnya adalah pembahasan mengenai teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Pembahasan ini akan ada video pembelajarannya tersendiri dari Bu Nuryani ya. Nanti bisa dipelajari. Untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan itu ada 3 yang dibahas, yaitu yang pertama adalah secara hidroponik, kemudian vertikultur, dan kultur jaringan. Secara umumnya aja ya definisinya, kalau hidroponik, hidro air ya. Berarti hidroponik adalah teknik perkembangbiakan pada tumbuhan yang
tidak menggunakan media tanah gitu. Jadi menggunakan media lain ya, hidroair berarti. Vertikultur berarti yang ini nih. Ini. Jadi dibuat secara vertikal gitu. Untuk apa? Supaya bisa digunakan pada lahan yang terbatas gitu. Untuk kultur jaringan, ini kultur jaringan itu mengembangbiakan tanaman gitu menggunakan sel atau jaringan dari bagian tubuh tumbuhan. Seperti itu tekniknya. Selengkapnya ada di video pembelajaran yang Ibu sajikan ya, tersendiri. Kita lanjut. Berikutnya adalah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan itu ada beberapa, yaitu membentuk tunas, ini, ya, pada hidra, fragmentasi, contohnya pada cacing pipi atau planaria, gitu, dan partenogenesis, ini. Itu untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan. Berikutnya adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Kalau perkembangbiakan seksual berarti terjadi proses peleburan atau fertilisasi antara jantan dan betina gitu. Nah, ada dua macam fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internalnya artinya terjadinya proses pembuahan di dalam tubuh induk betinanya. Sedangkan fertilisasi eksternal ini terjadinya proses pembuahannya di luar tubuh induk betinanya. Nah, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar itu adalah perkembangbiakan secara melahirkan atau beranak. Ovipar ini bertelur. Contohnya burung, ayam, gitu ya. Kalau ini yang vivipar contohnya pada kerbau, sapi, ya, gitu. Ovovivipar, bertelur dan beranak. Contohnya pada kura-kura. Berikutnya adalah perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Ada hewan yang mengalami proses metamorfosis, proses perubahan bentuk ya, dari telur sampai dengan dewasa. Nah, macam metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang membedakan adalah tahapannya antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana tahapannya? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah kupu-kupu. Tahapannya adalah telur, larva, pupa, imago. Nah, telur, larva, pupa, imago ini adalah tahapan pada metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahapan seperti telur, larva, pupa, imago. Contohnya pada kupu-kupu dan juga pada lalat. Ya, itu. Kemudian yang ini. Ini kecoa ya. Yang ini belalang. Jadi fasenya hanya ada 3. Telur, nimfa, imago. Jadi metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahapan telur, nimfa, imago. Itu ya. Nimfa itu adalah serangga muda tapi masih belum lengkap. Ya, belum, alat reproduksinya belum berkembang. Itu. Mirip serangga dewasa
gitu. Itu nimfa. Yang ini adalah metamorfosis pada katak. Ya, pada hewan bertulang belakang. Ya, mulai dari telur, berudu, ya, kemudian katak muda, katak dewasa. Ini juga mengalami proses metamorfosis. Ini metamorfosis sempurna pada katak. Yang berikutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang dibahas di sini adalah tentang kawin suntik atau istilahnya adalah inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan tersebut? Inseminasi buatan adalah proses memasukkan sel sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, manfaat inseminasi buatan antara lain adalah efisiensi waktu, kemudian efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Itu. Nah, ini adalah cara inseminasi buatan yang dilakukan oleh ahlinya. Ya, tuh. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini ya anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Tetap fokus dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.